Setelah Wang Lin akhirnya mengakhiri siklus reinkarnasinya, dengan ia secara sedih menyimpan jiwa Wang Ping dan King Ye ke dalam mani penentang surganya. Tubuh tuwir Wang Lin pun perlahan mengalami perubahan, dengan rambutnya tak lagi beruban dan menjadi hitam, maupun punggungnya yang sedikit membungkuk perlahan menjadi lurus, sehingga buat sosoknya pun kali ini kembali lagi menjadi seorang kultivator normal seperti sebelumnya, yang oleh karenanya setelah kembali dalam mode kultivatornya, Wang Lin pun berdiri di kampaan. Di balik raut wajahnya tak lagi menunjukkan kesedihan, seolah-olah ia telah melihat semua yang ada di dunia penuh tipu-tipu ini, sebab ia tahu Wang Ping putranya bukan satu-satunya orang yang telah melalui siklus reinkarnasi, melainkan ia sendiri juga pernah melakukannya. Dengan kultivasinya telah menembus tahap awal Ascendant dan mencapai tahap pertengahan Ascendant, maupun wilayah kekuasaannya juga berhasil menembus tahap akhir Ascendant selama siklus reinkarnasi ini, sehingga dengan giok langit yang cukup bisa didapatkannya, ia sangat percaya dan yakin dirinya akan menjadi seorang kultivator Ascendant tahap akhir sejati. Tapi demikian ia juga merasa perbedaan antara langkah pertama dan langkah kedua memang merupakan celah besar yang tak dapat dengan mudah dilintasi, dan bahkan jika kultivasinya mencapai tahap akhir Ascendant, tanpa energi asal ia tak cocok untuk pembudidaya Yin dan Yang. Dengan setelah memikirkan hal ini, Wang Lin pun memutuskan melangkah menuju kehampaan dan dengan cepat menerobos lapisan langit, menyerbu bintang-bintang menuju kemana boneka penjaga surganya dan binatang petir dari kuil petir surgawinya pergi. Sebab ia bertekad hal yang paling penting sekarang dilakukannya adalah mendapatkan cukup giok langit dan kemudian menemukan cara untuk meningkatkan energi asalnya, sebelum kemudian ia menampar tas penyimpanannya, memunculkan kompas bintangnya yang segera terbang keluar, dan ia duduk di cahaya perak serta terbang di antara kumpulan bintang-bintang di langit. Dengan tak lama setelah itu, matanya menjadi waspada serta ia tiba-tiba mendengar suara ledakan, dan tak jauh dari suara ledakan itu, ia bisa melihat utusan petir dari kuil petir surgawi berada dalam kondisi yang sangat menyuramkan saat ia terus-menerus bertarung dengan boneka penjaga surgawi yang tanpa ampun terus menyerangnya secara brutal sampai mengakibatkannya terus-menerus didorong mundur. Apalagi ketika ia menyadari sosok Wang Lin di arah kejauhan kali ini mendekat ke arahnya, keputusasaan di matanya menjadi jauh lebih kuat di dasar atas dirinya yang sudah menggunakan sebagian besar energi petir di tubuhnya, dan jika ia menggunakannya lagi, dapat dipastikan tingkat kultivasinya akan turun, serta dirinya tak akan pernah bisa mencapai tahap kultivasi tingkat tinggi di atasnya, maupun juga ia sangat takut, terutama dari kedua sinar energi pedang milik Wang Lin. Namun melihat kesuraman dari utusan petir, Wang Lin pun sama sekali tak menunjukkan rasa kasihannya, melainkan menunjukkan amarah membaranya, sebab ia bertekad harus membantai utusan petir ini. Di dasar atas orang ini adalah seorang utusan dari kuil petir surgawi, dengan jika ia tak membantainya dan membiarkannya melarikan diri, maka dipastikan akan ada masalah yang tak berkesudahan mungkin terjadi di masa depan. Sehingga Bondia pun segera menampar tas penyimpanannya, memunculkan 7 pedang terbang keluar, membentuk formasi pedang 7 bintang yang tanpa ampun melesat ke arah utusan petir, diikuti boneka penjaga surganya yang juga mengeluarkan gelombang cahaya emas. Dengan ia melemparkan pukulannya ke arah utusan petir mendorongnya kembali, menyebabkan utusan petir pun yang melihatnya menunjukkan kepanikannya. Dikarenakan di sepanjang jalan ke sini, ia mendapati binatang dan boneka penjaga surga ini terus-menerus menyerangnya, memungkinkannya cukup mustahil untuk melarikan diri dengan kecepatan penuh, maupun juga meskipun ia bisa melakukan perjalanan melalui ruang tanpa binatang petirnya. Nyatanya kecepatannya jelas masihlah lebih lambat. Tapi demikian ia pun tak mau menyerah begitu saja, sebab pada saat formasi pedang 7 bintang Wang Lin tiba mengitarinya, ia segera mengeluarkan batu giok dan langsung menghancurkannya. Saat itu segera membentuk penghalang yang melindunginya dari serangan formasi 7 pedang. Dengan formasi 7 pedang itu menusuk penghalang, yang mengakibatkan serangkaian ledakan dahsyat pun terdengar, diikuti perkataannya di dalam penghalang yang menyuruh Wang Lin agar tak menghabisinya sebagai anggota kuil petir surgawi, dikarenakan jika ia kali ini membantainya, itu dipastikan akan membuatnya merasa sulit untuk bergerak di dalam sistem bintang surgawi. Namun di sini Wang Lin pun memilih untuk mengabaikan baceritannya, melainkan malah segera memunculkan bendera 1 miliar jiwanya. Fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya dari tahap formasi jiwa sampai tahap Ascendant terbang keluar untuk mengitari daerah itu, dan kemudian semuanya bergabung bersama membentuk 3 jiwa utama. Jiwa utama pertama adalah berbentuk binatang kilin hitam besar,
Di balik penampilan matanya memancarkan tatapan yang sangat ganas, dan jiwa utama kedua adalah sosok raksasa hitam besar dengan tubuhnya mengeluarkan energi jiwa yang sangat badas, serta melepaskan aura yang bisa mengguncang jiwa seorang praktisi. Maupun jiwa utama ketiga adalah jarum hitam kecil yang hampir tak terlihat, dan bahkan jika seseorang memeriksanya dengan akal ilahinya, mereka kemungkinan akan merasa sulit untuk memperhatikan keberadaannya, sehingga ketika tiga jiwa utama ini sepenuhnya bergabung, Walin pun segera memerintahkannya untuk bergegas dan mulai menyerang penghalang yang dibentuk utusan petir bersama dengan boneka penjaga surga maupun pedang 7 bintangnya. Yang hal ini pun lantas membuat utusan petir melihatnya lagi-lagi semakin menunjukkan kepanikannya. Dengan tak berharap serangan 7 pedang bintang dan boneka penjaga surga Wang Lin saja sudah membuatnya kewalahan. Nyatanya sekarang tiga jiwa yang kuat telah muncul untuk menyerangnya, sehingga membuatnya pun percaya dirinya akan terbantai dalam beberapa saat setelah penghalang miliknya hancur. Apalagi ia merasa dengan menggunakan mantranya tak akan menjadi masalah besar jika ia memiliki energi asal yang cukup, tapi jika tidak, itu akan menghabiskan masa hidupnya, dan dalam hal ini nyatanya tak hanya masa hidupnya akan lebih pendek, melainkan karena kultivasinya juga akan jatuh ke tahap perubahan jiwa karena energi asalnya digunakan, maupun tak percaya bahwa ia bisa melukai Wang Lin dengan harta yang menyelamatkan jiwa, dan kedua sinar pedang itu paling membuatnya sangat takut. Dikarenakan begitu ia menggunakan mantra penyelamat jiwanya, dirinya takut bahwa satu-satunya jalan yang tersisa baginya hanyalah kematian, sehingga tak mau hal ini terjadi. Ia pun mengungkapkan kesurenannya pada Wang Lin dan menanyakan padanya mengenai gerangan apa yang harus dilakukannya agar dirinya bisa membiarkannya untuk pergi. Setelah mendengar pertanyaan dari utusan petir, Walin pun bilang bahwa ia harus mengenalinya sebagai tuannya dan membiarkannya meninggalkan jejak padanya. Menyebabkan utusan petir pun yang mendengarnya menunjukkan kesetujuannya, sembari memunculkan ide licik di dalam pikirannya, sebab ia tahu level kultivasi Wang Lin tak lebih tinggi darinya, dan bahkan jika ia menjadikannya sosoknya sebagai budaknya, itu nyatanya menurutnya tak akan bertahan terlalu lama, dikarenakan setelah memulihkan kultivasinya, ia bertekad akan melarikan diri dan melaporkannya kepada kuil petir surgawinya. Memungkinkan kuilnya itu akan mengirim orang untuk membantainya sekaligus menenangkan amarahnya. Sebelum kemudian ia menghilangkan penghalang yang melindunginya. Di balik formasi 7 pedang bintang Wang Lin tepat di sebelahnya, dan kepalan boneka penjaga surgawi berhenti 3 inci darinya, maupun 3 jiwa utama berputar-putar untuk sesekali mengarahkan tatapan dingin padanya. Dengan setelah utusan petir menghilangkan penghalang pelindungnya, Walin pun segera menatap utusan petir dengan cahaya misterius di matanya, diikuti tindakan yang segera membentuk formasi pembatasan emas, dan tanpa basa-basi langsung melesatkannya ke arah utusan petir, sehingga menyebabkan utusan petir pun yang melihatnya memilih untuk tetap diam, serta membiarkannya masuk di antara alisnya. Saat formasi pembatasan itu menembus tubuhnya untuk langsung menuju jiwa asalnya, dan saat itu bersentuhan dengan jiwa asalnya, formasi pembatasan itu meleleh serta benar-benar mengitari jiwa asalnya. Yang oleh karenanya setelah menanamkan formasi pembatasan emas pada utusan petir, Walin pun menyebutkan padanya bahwa ini hanyalah langkah pertama dari batasan dan masih ada langkah kedua, sehingga membuatnya pun memutuskan untuk mengajaknya terbang pergi menggunakan kompas bintangnya ke arah kejauhan. Dengan ketika terus melakukan penerbangan, Walin pun dapat memperhatikan bahwa ada sebuah planet abu-abu tak jauh dari sana. Tanpa ini adalah planet yang ditinggalkan ditandai dengan tak adanya energi spiritual yang datang dari planet ini, dan sepertinya tak ada kehidupan di sana, maupun itu juga ditutupi dengan gas mematikan yang akan segera memokatkan manusia ketika mencoba masuk ke dalamnya. Sehingga Walin pun memutuskan untuk mendarat di planet ini. Diikuti jarinya segera membentuk pedang dan menembakkan sinar energi pedang yang dengan cepat bergerak di dalam jurang untuk segera membentuk sebuah gua baru diukir oleh energi pedang, memiliki penampilan yang sangat besar dengan ada total 4 kamar serta aula besar di tengah, maupun energi pedang masih melekat di dinding. Di bawah embusan angin meniup semua puing-puing di luar gua, dan ketika Wang Lin mengajak utusan petir masuk ke dalamnya, ia pun melontarkan janji padanya jika setelah pembatasan keduanya berhasil, dirinya tak akan membantainya. Saat ini pun buat utusan petir yang mendengarnya menunjukkan kesetujuannya dengan ingin melihat batasan apa yang bisa ditempatkannya padanya, dikarenakan ia bertekad tunggu sampai dirinya memulihkan energi asalnya, maka ia akan dapat melanggar batasan apapun. Sebelum kemudian Wang Lin pun mulai duduk dalam mode bersila,
dan kedua tangannya segera membentuk banyak segel, disertai satu demi satu batasan terbang keluar dan jatuh di tubuh utusan petir. Di balik ekspresi suram yang ditunjukkan di raut wajahnya, sebab ia tahu hanya dengan mengubah pria tua ini menjadi penjaga surga, ia bisa merasa benar-benar aman, dikarenakan di matanya, utusan petir memenuhi persyaratan untuk disempurnakan menjadi penjaga surgawi, maupun dengan menggabungkan keduanya, nyatanya tingkat keberhasilan akan meningkat banyak, dan bahkan jika ia mengalami kegagalan, itu tak masalah karena tak akan ada kerugian baginya, dengan setelah waktu yang lama. Utusan petir pun perlahan menutup kedua matanya, membiarkan energi asal Wang Lin dengan bebas memasuki tubuhnya. Tapi tepat pada saat ia baru saja menutup matanya, Wang Lin pun secara bagongnya tiba-tiba memunculkan cambuk rohnya, yang dengan kejam mencambuk tubuhnya sampai 7 kali. Saat itu pun mengakibatkan tubuhnya mengalami getaran hebat. Di balik ekspresinya berubah pucat, serta jiwa asalnya terlempar 7 kaki dari tubuhnya. Dan tepat ia baru saja akan membalas ketika boneka penjaga surga melangkah maju maupun ratusan iblis utama dari ketiga jiwa segera menghentikannya. Yang bahkan pada saat ini, formasi pedang 7 bintang memancarkan energi pedang yang kuat, dan 7 pedang menyatu menjadi satu, dengan 7 binatang buas di dalam pedang mengeluarkan auman bersatu, mencegah upaya utusan petir untuk kembali ke tubuhnya. Tapi di sini Wang Lin pun menyuruh utusan petir untuk tak khawatir akan hal ini, sebab persyaratan pertama untuk mengasah boneka adalah bahwa orang yang disempurnakan harus bersedia, memungkinkannya harus membuat jiwa asal untuk saat ini keluar. Menyebabkan utusan petir pun yang mendengarnya secara tak berdaya hanya menunjukkan pengertiannya, saat dia dengan dingin menatap Wang Lin dan ingin melihat jejak apa yang akan ditinggalkan pria brutal ini pada tubuhnya. Dengan singkat cerita, dalam sekejap beberapa hari pun berlalu. Saat tubuh utusan petir terus layu sampai hampir hanya menyisakan kulit dan tulangnya, tapi petir terus bergerak di dalam tubuhnya, dan ada juga kilatan cahaya berwarna tembaga yang tampak sangat aneh. Di balik jiwa asal utusan petir menyaksikan dengan sesama setiap hari, serta matanya penuh dengan kejutan di sepanjang waktu. Dikarenakan pada awalnya, ia tak mengerti apa yang ingin dilakukan Wang Lin padanya, namun setelah beberapa hari, ia tiba-tiba mengerti bahwa pemuda brutal ini akan menyulingnya menjadi sebuah boneka. Apalagi kejutan di matanya berubah menjadi horor, terutama ketika ia melihat boneka penjaga surga di sebelahnya. Yang meskipun itu hanya jiwa asal saat ini, ia spontan merasakan tubuhnya menjadi dingin, sehingga membuatnya punya merasa keberatan akan hal ini. Melontarkan teriakannya pada Wang Lin agar tak menjadikannya sebuah boneka didasari atas dirinya, yang sebelumnya berjanji untuk menjadi budaknya tanpa berjanji untuk menjadi bonekanya. Namun demikian di bawah teriakan dari utusan petir, Wang Lin pun memilih untuk mengabaikannya dengan pada akhirnya ia terus menyempurnakannya menjadi sebuah boneka. Kelompok racun awan api pun mulai mengunboxing semua hasil barang jalan mereka sebelumnya, termasuk tas penyimpanan milik Wang Lin berisikan sejumlah harta langka yang sangat menarik perhatiannya, sehingga membuatnya pun yang merasa penisirin tentang bagaimana pemuda dekil barbar itu mendapatkan berbagai macam harta karun langka di tas penyimpanannya, mengingat jika dirinya mendapatkan lebih banyak harta itu kemungkinan akan sangat menguntungkannya. Memutuskan untuk pergi menemui Wang Lin di penjara air bertujuan menanyai beberapa hal padanya. Dengan singkat cerita, ketika sampai di sana, ia pun langsung disambut secara hormat oleh 2 penjaga penjara yang langsung memberitahukan tentang TKP keberadaan Wang Lin yang ada di dalam ruangan utara penjara air, sehingga membuatnya pun meminta kepada keduanya untuk membuka pintu penjara. Namun tepat baru saja pintu dibuka, sesosok pemuda brutal berwajah beringas yang siapa lagi kalau bukan Wang Lin pun tiba-tiba muncul keluar dari dalamnya, mengambil secara brutal kedua penjaga dan juga pemimpin kelompok awan racun. Sebelum kemudian ia pun mengambil tas penyimpanan darinya, mengirimkan sejumlah energi spiritual yang didapat di penjara air untuk memunculkan binatang nyamuk raksasanya. Dengan setelah kemunculannya, si binatang buas pun mulai mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar yang segera menyebar di seluruh penjuru desa. Terlebih lagi ketika melihat keadaan Wang Lin dalam kondisi lemahnya, ia pun menjadi sangat marah semarah-marahnya. Saat tanpa menunggu perintah dari Wang Lin, belalainya pun diarahkannya ke bawah untuk secara mengerikan mengisap semua penduduk di bawahnya, yang pada akhirnya mokat, menyisakan sejumlah penduduk yang bersenjata tanpa bersiap untuk menyerang si nyamuk. Akan tetapi melihat kemampuan mengerikan darinya, mereka pun secara ketakutan hanya bisa meletakkan semua senjata mereka di tanah di balik ketremoran yang masing-masing ditunjukkannya.
Namun tak berselang lama, salah seorang dari mereka pun yang ternyata seorang penulis tua, cara beraninya mencoba keluar dari dalam kerumunan untuk secara hormat membuku menghadap Wang Lin, sebelum kemudian ia pun secara ketakutan meminta tolong pada Wang Lin untuk tak menunjukkan amarahnya lagi, dan juga melontarkan permohonan maafnya atas para anggotanya yang telah memperlakukannya cukup brutal, dengan mereka sama sekali tak tahu akan identitasnya yang ternyata merupakan seorang immortal. Menyebabkan Wang Lin pun yang mendengarnya hanya menunjukkan tatapan sangarnya ke arahnya dan kemudian menanyakan padanya mengenai gerangan negara apa ini. Saat sang penulis pun secara ketakutan memberitahukan bahwa tempat ini merupakan suatu wilayah di bagian utara dengan disebut sebagai negara Pilu. Yang hal ini pun lantas membuat Wang Lin yang mendengarnya merenung sejenak, mengingat ia tak menyangka dirinya ternyata berada di negara Pilu ini, yang menurut pengetahuannya merupakan suatu wilayah di bagian utara dari benua Sujaku. Sebelum kemudian ia pun mengalihkan topik pembicaraan dan secara lantang memerintahkan si penulis dan para anggotanya untuk menggali ruang bawah tanah di dalam penjara air dengan tujuan membiarkan air mengalir keluar, sehingga dengan demikian ia pun menanyakan padanya mengenai gerangan berapa harikah yang mereka butuhkan dalam pengerjaan ini. Saat si penulis pun bilang di balik nada tremor suaranya bahwa mereka membutuhkan waktu pengerjaan yang setidaknya dalam 1 hari. Menyebabkan Wang Lin pun yang mendengarnya langsung menyetujuinya dan tak meminta binatang nyamuknya untuk membantu mereka dalam pengerjaan, melainkan hanya memerintahkannya untuk tetap melindunginya, yang kali ini secara tenang mulai memasuki mode kultivasinya. Sebelum kemudian si penulis pun melontarkan teriakannya, memerintahkan para anggotanya untuk melakukan penggalian, saat masing-masing dari mereka pun mulai menggunakan semua kekuatan mereka untuk menggali celah di dalam penjara air. Dengan setelah cukup lama selesai melakukan penggalian, sejumlah besar air kotor pun perlahan mulai mengalir keluar. Akan tetapi hal yang mengejutkan mereka adalah bahwa air itu hanya memunculkan kotor pada awalnya, dikarenakan semakin banyak air mengalir, air itu pun menjadi lebih murni serta jernih, dan bahkan menjelang akhir penggalian, itu secara anehnya memunculkan bau aroma yang datang dari dalamnya. Oleh sebab itu setelah 1 hari berlalu, air di dalam penjara pun secara perlahan-lahan berhenti mengalir. Saat ini pun membuat si penulis dan para anggota di desanya yang melihatnya memutuskan untuk berhenti melakukan penggalian. Di balik pandangan ketakutan mereka menatap ke arah Wang Lin. Menyebabkan Wang Lin pun yang melihatnya memilih untuk mengabaikannya dan memutuskan untuk memasuki lagi penjara air, menutup kedua matanya serta mulai memasuki mode kultivasinya di balik penjagaan ketat dari binatang roh nyamuk raksasa yang setia berada di sampingnya. Dengan siapapun yang berani mencoba secara barbarnya mendekat, itu pun sama saja mengantarkan nyawa mereka pada kematian. Saat setelah cukup lama menunggu dan tak mendengar perintah lagi dari Wang Lin serta melihat binatang nyamuk tak memunculkan reaksi apapun lagi, si penulis secara ragu-ragu mengambil langkah mundur, mencoba memunculkan mode melarikan diri, diikuti juga dengan anggotanya yang menunjukkan hal yang sama. Namun tepat baru saja kelompok si penulis bersiap untuk kabur dari desa, suara Wang Lin pun tiba-tiba terdengar dari penjara air, memerintahkan mereka untuk tak ada yang diizinkan kabur sedikit pun dari desa. Menyebabkan kelompok si penulis pun yang mendengarnya secara tak berdaya hanya bisa mematuhinya dan memutuskan untuk tetap tinggal di desa, sehingga membuat keadaan desa Awan Api pun kali ini menjadi tenang dari sebelumnya, tanpa adanya suara sedikit pun seolah-olah seluruh desa telah mati. Singkat cerita, setelah beberapa hari berlalu, selama melakukan mode kultivasinya di dalam penjara air, Wang Lin pun akhirnya perlahan membuka kedua matanya. Di balik sejumlah luka di tubuhnya yang telah sembuh, tapi domain dan segel di tubuhnya belum sepenuhnya pulih sama sekali dalam keadaan sedia kala, sehingga membuatnya pun membuat keputusan untuk menemukan tempat yang mengandung lebih banyak energi spiritual dan memikirkan cara bagaimana untuk mengeluarkan surga yang menentang manik, mengingat jiwa asalnya kali ini telah hancur. Memungkinkan itu mengakibatkan ketidakseimbangan dialami di tubuhnya, dikarenakan jika ia bisa melakukannya dengan energi spiritual yang terkumpul di dalam manik, itu bisa dipastikan akan banyak memulihkan kondisinya. Terlebih lagi ia kali ini memiliki beberapa batu roh berkualitas tinggi serta tak akan kekurangan energi spiritual untuk saat ini, sehingga hal pertama yang harus kali ini dilakukannya adalah memulihkan jiwa asalnya, memungkinkannya itu bisa membuatnya untuk mengeluarkan surga menentang manik. Setelah Wang Lin memikirkan hal ini, ia pun mulai berfokus lagi untuk melakukan mode kultivasinya di dalam penjara air. Saat kali ini ia mulai tenggelam jauh ke dalam dasarnya, mencoba mencari tahu isi di dalamnya, dan tanpa diduga menemukan sebuah lapisan lumpur hitam yang menutupi dasar sumur, sehingga membuatnya pun yang merasakan firasat kemungkinan ada sesuatu hal tersembunyi di dalam lapisan lumpur hitam ini. Memutuskan mencoba untuk membersihkannya. Dengan setelah cukup lama melakukan pembersihan, apa yang ada di dasar sumur pun akhirnya
terungkap saat ia dapat menemukan dan melihat ada sebuah formasi dengan 3 titik yang menahan Baturo. Saat jika mereka hanya Baturo normal itu semestinya tak akan banyak. Tapi Wang Lin bisa melihat garis merah pada mereka, yang jelas berarti bahwa mereka semua haruslah menjadi Baturo berkualitas tinggi, sehingga buahnya pun akhirnya tahu dan merasa tak heran. Penjara air ini memiliki begitu banyak energi spiritual yang meskipun itu bukanlah Penaro incarannya. Terlebih lagi ia dapat melihat ada 3 potong Baturo berkualitas tinggi, sudah berubah warna menjadi abu-abu karena ditempatkan di sana dalam kurun waktu yang cukup lama. Namun apa yang menarik bagi Wang Lin adalah bukanlah hanya 3 Baturo kualitas terbaik ini, melainkan ada sebuah benda lain yang ternyata merupakan sebuah kerangka, memiliki penampilan seorang wanita yang tersegel di dasar sumur, menyisakan jari telunjuk kanannya menembus jauh ke tanah, sehingga buat Wang Lin pun yang melihatnya tak kuasa menunjukkan rasa takjubnya, dengan tak menyangka dirinya dapat melihat ada sebuah kerangka wanita, disegel dalam formasi yang sangat misterius tak pernah diketahuinya tersembunyi di dasar penjara air. Namun demikian ia pun tak berniat untuk bertindak ceroboh menyenggolnya atau bahkan menunjukkan rasa penisirannya untuk mengunboxingnya, melainkan memutuskan untuk berbalik pergi berenang, meninggalkannya OTW bergegas melesat ke atas sumur. Akan tetapi tepat baru saja ia akan bergerak, tas penyimpanannya pun tanpa diduga tiba-tiba melepaskan cahaya kuningnya, diikuti suatu benda di dalamnya keluar tanpa kendali, yang ternyata itu merupakan gulungan misterius yang secara tak sengaja diperoleh Wang Lin ratusan tahun yang lalu. Dengan gulungan itu telah ditelitinya sejak lama dan bahkan sampai hari ini dirinya nyatanya masih belum tahu bagaimana cara menggunakannya, sehingga untuk sekarang ia bisa menyaksikan gulungan itu terbang keluar dan perlahan terbuka, memancarkan gelombang teriakan keluar darinya, diikuti si kerangka wanita yang tanpa diduga tiba-tiba memancarkan reaksi, memunculkan sinar cahaya ungunya membentuk sebuah bola cahaya ungu yang secara mengejutkan diserap oleh si gulungan, mengakibatkan kerangka wanita itu pun pada akhirnya segera hancur lebur menjadi debu abu-abu, saat debu itu tak bercampur dengan kumpulan air melainkan malah menutupi bagian bawah sumur. Dengan setelah kejadian tak terduga itu, gulungan misterius itu pun mulai bergerak kembali jatuh ke tangan Wang Lin, membuat Wang Lin pun yang melihatnya merenung sejenak, sebelum kemudian ia pun memutuskan untuk tak menyelidiki gulungan itu dan keluar dari sumur air. Saat ketika keluar dari permukaan air di balik kebingungannya, Wang Lin pun mencoba perlahan membuka gulungan misterius, menemukan ada perubahan dalam kegelapan di dalamnya, yang jika seorang tak melihatnya secara cermat pada gulungan, kemungkinan mereka tak akan melihat ini sama sekali. Tetapi demikian setelah melihat dalam waktu yang cukup lama pada gulungan, Wang Lin pun masih menunjukkan kebingungannya, dikarenakan ia masih sama sekali tak dapat menemukan hal apapun yang sangat berguna untuknya, sehingga buahnya pun bertanya-tanya tentang gulungan misterius ini, yang apakah merupakan harta yang sangat berharga. Mengingat jika itu adalah harta yang sangat berharga, mengapa itu waktu itu ada di tangan seorang pembudidaya formasi inti ketika dirinya mendapatkannya? Dengan ketiga bertanya-tanya akan hal ini, Wang Lin pun memilih untuk mengabaikannya dan menyingkirkan gulungan misterius itu di tangannya, sebelum kemudian mengalihkan tatapan untuk melihat ke penjara air, serta mulai merenung sejenak memikirkan tentang kerangka wanita di bawah sumur yang menurutnya sangat misterius. Terlebih lagi dengan melihat segel yang menjerat tubuhnya, itu pun menurutnya terbilang sangat kuat, sehingga membuatnya pun bertanya-tanya tentang gerangan siapakah orang yang bisa menyegelnya di sana. Memikirkan hal ini, Wang Lin pun spontan memiliki sebuah ide untuk mengungkap kebenaran akan kerangka wanita misterius itu. Saat segera ia menyuruh binatang roh nyamuknya untuk membawa si pria tua penulis sebelumnya, yang menurutnya sangat tahu akan hal ini untuk datang menemuinya. Menyebabkan binatang roh nyamuk raksasanya pun menunjukkan kepatuhannya. Dengan segera ia pun bergegas keluar untuk menyusuri seluruh penjuru desa mencari akan keberadaan si penulis tua. Saat setelah cukup lama melakukan pencarian yang bahkan mengobrak-abrik seluruh penjuru rumah untuk menemukan keberadaannya, si nyamuk roh pun secara barbar menariknya ke punggungnya, membawanya pergi ke TKP Wang Lin. Dengan ketika sampai di sana, melemparkannya secara nggak ngotaknya ke tanah tepat di hadapan Wang Lin. Wang Lin pun yang melihatnya mulai melontarkan pertanyaan padanya tentang gerangan bagaimanakah mereka menemukan penjara air ini. Saat si pria tua penulis pun memberitahukan bahwa itu ditemukan mereka disebabkan gempa bumi dahsyat di gunung sepi di desa mereka. Mengakibatkan penjara air itu pun muncul secara bersamaan, mengeluarkan sejumlah aroma busuk yang sejak saat itu pemimpin mereka pun melihat dan memiliki ide itu akan menjadi penjara yang bagus, sehingga itulah sebabnya mengapa daerah sumur ini dijadikan penjara. Menyebabkan Wang Lin pun yang mendengarnya pelan mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah gunung sepi yang disebutkan si pria tua penulis, yang membuatnya pun pada akhirnya menemukan gunung itu memang memiliki tanda-tanda runtuh, tampak memang gempa sudah pernah terjadi.